Keluar toh? Oh, ya wis. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini diskusi terkait dengan sistem informasi akuntansi, yaitu kita melanjutkan ke materi sistem akuntansi utang. Ya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai sistem akuntansi pembelian, di mana pembelian itu dilakukan secara kredit, maka di situ akan timbul namanya hutang. Ya. Nah, di sistem akuntansi utang nanti meliputi beberapa prosedur dan juga melibatkan beberapa fungsi yang terkait. Ya. Nah, sistem akuntansi utang di sini itu tercakup mengenai pencatatan utangnya dan prosedur untuk distribusi pembelian karena dilakukan secara kredit. Nah, bagian ini nanti juga akan dibahas terkait dengan retur pembelian yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pengembalian barang yang dibeli kepada pemasok yang bersangkutan. Transaksi retur pembelian dicatat dengan mendebit akun utang atau utang dagang dan mengkredit akun persediaan. Ya. Maka buku pembantu yang terkait dengan transaksi retur pembelian yaitu buku pembantu utang dan buku pembantu persediaan. Nah, beberapa fungsi yang terkait itu yang pertama adalah fungsi utang. Fungsi gudang ya. Dia bertanggung jawab menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Ya. Kemarin karena ada beberapa fungsi di bagian sistem akuntansi pembelian karena penjualannya secara kredit, ya berarti mulai dari fungsi pembelian itu nanti barang kan dikirim ke bagian gudang. Kemudian dari fungsi pembelian juga dia bertanggung jawab terkait dengan mengeluarkan memo debitnya. Terkait dengan jika nanti ada namanya retur pembelian. Kemudian ada fungsi pengiriman yang terlibat di sini. Dia berarti bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok. Sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Terakhir itu adalah fungsi akuntansi. Di fungsi akuntansi, ya berarti mencatat terkait dengan transaksi retur pembeliannya, kemudian akibat adanya retur berarti mencatat berkurangnya HPP. Ya. Kemudian mencatat juga berkurangnya utang kalau terjadi namanya retur. Dokumen yang terlibat di sini hanya dua, yaitu terkait dengan memo debit dan laporan pengiriman barang. Oke. Kita bahas yang pertama adalah terkait dengan jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Berarti diawali dengan prosedur retur pembelian dulu. Ya, jika dilakukan atau terjadi namanya retur pembelian. Nah, retur pembelian ini terjadi atas perintah dari fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman yang mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi pengiriman kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan itu adalah memo debit. Nah, silakan dibuka di bagian kertas kerja pada sistem akuntansi utang. Di bagian sistem akuntansi hutang. Diawali dari bagian pembelian. Ya. Di bagian pembelian di situ aktivitasnya apa? Membuat memo debit. Di bagian sistem akuntansi utang diawali pada bagian pembelian, di sana yaitu mencatat atau membuat namanya memo
debit. Berarti di bagian pembelian setelah mulai di bawahnya ada gambar apa? Trapesium terbalik atau adanya aktivitas. Di mana aktivitasnya adalah membuat memo debit. Sudah? Setelah membuat memo debit, berarti memo debit dibuat rangkap berapa? Rangkap 6. Berarti setelah aktivitas tersebut, di bawahnya ada 6 dokumen, yaitu memo debit. Nanti di jam kedua jadi ada kuliah tugas. Salam, monggo. Depan aja, Pak. Sama ini bukunya. Dokumennya sudah dibuat rangkap 6. Dokumen pertama memo debit yang nomor 1 dan 2 dikirim ke nomor 3. Nomor 3 di sini adalah bagian utang. Nah, di kertas kerja itu ada beberapa yang ini ya.
Yang halaman 13 di bagian kanan itu kan ada tulisan bagian pengiriman ya. Nah, itu harusnya bagian gudang yang pertama. Terus nanti yang di halaman 14 yang di bagian gudang itu di replace bagian pengiriman. Diganti. Itu aja yang dirubah. Jadi bagian pengiriman di replace bagian gudang di replace bagian pengiriman. Sudah belum? Yang memo debit nomor 1 2 dikirim ke bagian 3 ya. Bagian 3 berarti bagian utang. Terus yang nomor 2 nomor 3 itu dikirim ke bagian gudang. Nomor 1 berarti tanda penghubungnya lingkaran ya. Kalau yang 3 tadi berarti tanda penghubungnya adalah segi 5 terbalik. Sudah? Yang nomor 3 tadi dikirim ke bagian gudang ya, berarti nomor 1. Kemudian yang nomor 4 dan 5 dikirim ke bagian pengiriman. Berarti nomor 2. Yang memo debit nomor 6 diarsipkan. Ya, segitiga N ya. Diarsipkan segitiga N. Sudah yang di bagian itu? Ini absen masih tak setting.
Kalau sudah berarti ke bagian gudang. Bagian pembelian sudah selesai? Oke. Kalau sudah silakan ke bagian gudang. Berarti bagian gudang tadi menerima apa? Oke, menerima dokumen. Dokumennya 1 atau 2? 1. Memo debit nomor 3. Oke, silakan digambar dulu dokumen memo debit nomor 3. Kemudian kalau sudah di bawahnya ada aktivitas. Berarti gambarnya trapesium terbalik. Aktivitasnya bagian gudang itu adalah mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Mengirimkan aktivitas ya. Jadi setelah memo debit nomor 3, di bawahnya di situ ada aktivitas. Keterangannya adalah mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Sudah? Berarti di bawahnya nanti ada dokumen lagi yaitu memo debit nomor 3. Di bawah aktivitas itu ada dokumen lagi yaitu memo debit nomor 3. Jadi memo debit nomor 3 tadi digambar lagi setelah aktivitas. Kemudian memo debit itu nanti dicatat di kartu gudang. Kalau dicatat di kartu gudang berarti gambarnya jajar genjang. Setelah itu memo debitnya juga diarsipkan segitiga N. Selesai untuk bagian gudang. Ya, dicatat di kartu gudang. Berarti gambarnya jajar genjang, keterangannya adalah kartu gudang.
Ya, memo debit nomor 3 tadi dicatat di kartu gudang, kemudian diarsipkan. Sudah? Di bagian gudang berarti sudah selesai? Oke. Kalau sudah, balik ke bagian pengiriman. Kan step kedua itu ya. Bagian pengiriman tadi menerima memo debit nomor berapa? Oke, nomor 4 dan 5. Berarti silakan di bagian pengiriman setelah angka 2 itu dicatat digambar ya. Dalam artian di sini adalah 2 dokumen memo debit nomor 4 dan 5. Kan di sini bagian fungsi pengiriman menerima barang dari bagian gudang tadi dan mengirimkan barang kepada pemasok sesuai perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit nomor 4 dan 5. Dan membuat laporan pengiriman barang rangkap 2. Berarti setelah menerima memo debit, dia juga menerima apa? Barang dari gudang. 2 dokumen memo debit sudah digambar. Oke, berarti di bawahnya ada aktivitas, yaitu menerima barang dari gudang. Menerima barang dari gudang aktivitasnya. Sudah? Oke. Setelah itu di bawahnya juga ada aktivitas lagi, yaitu apa? Membuat laporan pengiriman barang. Boleh disingkat LPB. Laporan pengiriman barang. Berarti di situ ada aktivitas ya. Aktivitasnya adalah membuat LPB. Laporan pengiriman barang. LPB-nya dibuat rangkap berapa? Dibuat rangkap 2. Berarti nanti setelah aktivitas membuat LPB, di bawahnya ada berapa dokumen? 4. Nah, memo debitnya kan digambar lagi. LPB-nya 2, memo debitnya 2.
Ada 4 dokumen ya. LPB 12 dan memo debit 45. Sudah? LPB nomor 1 dikirim ke bagian utang. Bagian utang berarti nomor berapa? 4. Kan tadi step ketiga sudah tahu yang di bagian pembelian. LPB 1 dikirim ke nomor 4. LPB 2 dan memo debit nomor 5 itu diarsipkan segitiga N. Sedangkan yang memo debit nomor 4 itu dikirim ke pemasok. Ya. Jadi kalau dikirim ke pemasok ya berarti tinggal langsung digaris ke bawah, dikirim ke pemasok gitu aja. LPB nomor 1 dikirim ke nomor 4. LPB nomor 2 sama memo debit nomor 5 diarsipkan segitiga N. Memo debit yang nomor 4 itu dikirim ke pemasok. Sudah? Oke. Yang nomor 4 itu langsung garis tarik ke bawah, dikirim ke pemasok. Yang nomor 4. Memo debit yang nomor 4. Sedangkan memo debit nomor 5 sama LPB nomor 2 itu diarsipkan. Ada yang masih bingung? Ini saya nggak nulis di papan tulis sama sekali loh ya. Karena di sini juga nggak ada. Akhirnya mau nggak mau, ya tapi kan memindah-mindah. Iya. Belajar untuk didikte, ngerjakan sendiri, insya Allah bisa. Enggak banyak. Kan kita yang paling sering apa toh? Hanya dokumen, terus aktivitas, kemudian pencatatan itu di kartu-kartu, paling hanya itu aja. Tanda penghubung. Bagian sini sudah selesai di bagian pengiriman. Bisa dilanjut ya.
Setelah bagian pengiriman berarti step selanjutnya nomor berapa? 3. Nomor 3 itu berarti di bagian utang. Oke. Silakan dibuka kertas kerjanya yang di bagian utang. Bagian utang itu kan ada 2 nomor ya. Nomor 3 dan nomor 4. Oke. Nomor 3 tadi menerima dokumen apa aja? Memo debit nomor 1 dan 2. Oke, silakan digambar dulu. Dokumen memo debit nomor 1 dan 2 pada nomor 3. Digambar dulu 2 dokumen memo debit nomor 1 dan 2 itu di bawah nomor 3 ya. Sudah? Terus yang nomor 4 tadi dia menerima dokumen apa? LPB nomor 1. Oke, berarti silakan digambar 1 dokumen di bawah nomor 4. Sudah? Kemudian dari 2 aktivitas dua dokumen tadi ya. Memo debit nomor 1 dan 2 sama LPB nomor 1, kemudian kita bandingkan. Kalau membandingkan masih ingat gambarnya? Ya, lurus dulu terus baru gini. Kan ada dokumen, terus garis lurus kayak gini. Nah, kemudian di bawahnya ada aktivitas yaitu membandingkan kuantitas dalam LPB dan memo debit. Ya. Gambar membandingkan kayak minggu Kamis kemarin ya, di bagian utang juga. Membandingkan kuantitas dalam laporan penerimaan barang atau LPB dan MD, memo debit. Ya, di aktivitas. Jadi setelah gambar tadi, terus di bawahnya ada aktivitas. Nah, keterangan di aktivitasnya adalah membandingkan kuantitas dalam LPB dan MD. Kuantitas dalam LPB dan MD. Membandingkan kuantitas dalam LPB dan MD. MD atau memo debit. Ya. Sudah? Kalau sudah di bawah aktivitas itu berarti di bawahnya ada 3 dokumen itu. Karena dokumen itu ada yang sebagian diarsipkan, ada yang sebagian dikirim ke bagian yang lain. Jadi ada memo debit 1 2 sama LPB 1.
3 dokumen ya setelah aktivitas itu. Sudah? Memo debit yang nomor 1 diarsipkan segitiga N. Ya, yang memo debit nomor 1 itu diarsipkan segitiga N. Sedangkan memo debit nomor 2 sama LPB nomor 1 tadi dikirim ke bagian persediaan. Berarti nomor berapa? Nomor 5. Segi 5, nomor 5. Tanda penghubungnya segi 5 terbalik ya, karena beda halaman. Sudah? Bagian utang sudah selesai? Nah, kalau sudah berarti kita ngerjakan bagian apa? Persediaan. Nomor 5 tadi kan menerima 2 dokumen ya. Dokumen memo debit nomor 2 dan LPB nomor 1. Oke. Digambar dulu memo debit nomor 2 dan LPB nomor 1. Sudah? Kemudian dari 2 dokumen tersebut digunakan untuk mengisi harga pokok persediaan. Berarti itu ada aktivitas setelah 2 dokumen. Aktivitasnya gambarnya segi trapesium ya. Di bawahnya ada aktivitas yaitu mengisi HPP. Jadi perlu diisi terkait dengan harga pokok persediaan. Terkait dengan harga pokok persediaan. Sudah? Kemudian di bawahnya digambar lagi 2 dokumen tadi. 2 dokumen tadi digambar lagi yaitu memo debit nomor 2 dan laporan penerimaan barang nomor 1.
Sudah? Kemudian dua dokumen itu tadi dicatat di kartu persediaan. Berarti kalau dicatat gambarnya jajar genjang. Tarik garis ke bawah yaitu kartu persediaan. Kemudian dua dokumen itu dikirim ke bagian jurnal. Berarti nomor berapa jurnalnya? 6. Harusnya dari buku 2 ini. Buku 1 pertama. Oke. Sudah? Dikirim ke bagian 6 itu berarti bagian apa? Bagian jurnal. Nomor 6. Kan tadi memo debit nomor 2 sama LPB nomor 1 dicatat di kartu persediaan. Ya. Kemudian dua dokumen itu dikirim ke bagian jurnal. Garis 1 ke bawah, gambarnya jajar genjang, terus dua dokumen itu dikirim ke bagian jurnal, berarti nomor 6. Bingung toh? Kartu persediaan. Ini kartu persediaan. Yang nomor 6 itu nanti garis Gini aja, yang ini lurus ke bawah di kartu persediaan, terus baru yang nomor 2 ini. Oh, berarti tapi ini garisnya ini tetap gitu. Sama aja. Atau ya apa ya? Sebentar, tak gambarkan di sini. Ini ada dua dokumen ya. Memo debit sama yang satunya tadi apa? LPB. Gimana? Nah, kalau sudah tinggal yang satu ditarik garis ke bawah.
Kelihatan? Oke, sudah? Kurang lebih begitu. Yang LPB itu belum masuk kartu persediaan tuh. Apa ya? Kalau begini, Itu ditarik lurus yang tengah. boleh. Itu kalau misalkan ini mau di apa ya istilahnya? Digabung sama itu. Dijadikan satu begini. Cuman kan ini masih di satu tuh Mbak. Kalau ini loh ya istilahnya. Nah, atau ini misalkan mau di intinya kan menjelaskan bahwa dua dokumen itu pokoknya yang sekiranya jenengan akhirnya jadi cepat memahami. Intinya dua dokumen itu dicatat dulu di kartu persediaan. Setelah itu dua dokumen itu nanti dikirim ke bagian jurnal. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Monggo gambarnya yang penting jenengan bisa memaknai itu. Apa? Oh mau di Sudah? Oh belum. Monggo. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ditunggu dulu yang belum. Yang bagian belakang sendiri kelihatan nggak tulisannya depan? Kalau sudah bisa dilanjut ke bagian jurnal. Bagian jurnal tadi menerima apa? Dua dokumen itu kan? Nah, sama nanti silakan digambar dulu dua dokumen memo debit dan LPB. Dua dokumen itu nanti dicatat di jurnal retur pembelian
kemudian dikirim ke nomor 7. Sama kayak ini gambarnya. Cuman di sini dicatat di jurnal retur pembelian, kemudian dikirim ke bagian persediaan. Dicatat di jurnal retur pembelian. Dua dokumen tadi dicatat di jurnal retur pembelian kayak ini. Kemudian dikirim ke bagian persediaan nomor 7. Nggak kelihatan tuh dari belakang ini. Jurnal retur pembelian.